Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita akan mengambil inspirasi renungan kita dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Renungan kali ini kita beri judul Menabur Kebaikan dari Hal Kecil dan Sederhana. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, banyak pekerjaan baik yang dimulai dari hal yang kecil dan sederhana. Bahkan mungkin orang-orang yang memulainya tidak pernah terfikir atau bermimpi bahwa pekerjaan baik yang dimulai dari hal yang kecil dan sederhana ini akan menjadi pekerjaan yang besar. Saya teringat dengan salah seorang anak muda, saudara kita, Albertus Gregory Tan. Dia anak muda dari salah satu paroki di Jakarta yang saat ini dengan setia melakukan karya baik, membantu pembangunan gedung-gedung gereja di seluruh Indonesia. Sudah ratusan gereja yang melalui pengelolaan dana yang dia terima dari orang-orang yang berbaik hati, dia bersama beberapa orang muda lainnya membangun gereja di seluruh penjuru tanah air. Sudah ratusan jumlahnya. Pekerjaannya ini dimulai dari ketika dia berkunjung ke salah satu paroki kecil di daerah Sumatera Utara ini. Dia berkunjung ke sana bersama seorang pastor. Di sana dia melihat bahwa ketika mereka ke gereja misa, dia melihat gedung gereja itu begitu sederhana. Boleh dikatakan bahkan jelek, buruk. Tetapi dia melihat umat itu sangat bergembira mengikuti perayaan Ekaristi. Ini menginspirasi dia untuk melakukan sesuatu, entah hal kecil pun yang bisa membantu paroki, umat paroki yang ada di paroki yang dikunjunginya itu. Kemudian dia kembali ke Jakarta, lalu dia mulai membangun gerakan yang disebut Gerakan Peduli Gereja Katolik, dengan memposting gambar-gambar gereja tersebut di Facebook, lalu mengatakan kepada para, ya sekarang dikatakan para netizen, para pengikutnya di Facebook, dia mengatakan, mari kita membantu pembangunan gereja ini. Dia beri judul gerakan itu Gerakan Peduli Gereja Katolik. Ketika itu banyak orang yang menaruh ketidakpercayaan dan hampir tidak ada yang memberi sumbangan, sampai suatu waktu dia menerima sumbangan $1 dari umat yang ada di Amerika Serikat. Bayangkan $1. $1 mungkin sekitar, kalau sekarang mungkin 13, 14, 15 ribu. Dia hanya menerima $1. Tapi yang $1 ini membangkitkan semangatnya. Dia merasa ada yang menaruh kepercayaan padanya dengan niat baik yang dimilikinya. Begitulah dana-dana itu terkumpul. Ada yang memberi 10.000, ada yang 5.000, dan seterusnya berbagai macam dana yang dia terima. Sampai akhirnya dana itu menjadi besar dan itu dia kelola dengan baik. Yang saya katakan tadi, sudah membangun ratusan gereja di Indonesia. Kalau kita pernah lihat, dia pernah juga diundang menjadi narasumber di acara Kick Andy karena karya baik yang dia buat bersama teman-temannya ini. Mereka bahkan sekarang bukan hanya berkarya untuk membantu pembangunan gereja-gereja. Sekarang mereka sudah mendirikan yayasan yang disebut, saya lupa namanya, tapi yayasan ini sekarang mengelola bukan hanya pembangunan gereja-gereja di seluruh tanah air, tetapi juga sudah membantu orang-orang yang membutuhkan dana untuk pendidikannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah perbuatan baik seringkali berawal dari hal yang kecil dan sederhana, lalu berkembang menjadi sesuatu yang besar. Dalam Injil hari ini, Yesus memberikan perumpamaan yang dapat membantu pendengarnya memahami tentang kerajaan Allah. Yesus menggambarkan kerajaan Allah itu bagaikan benih yang ditaburkan di tanah.
Dan tanpa sepengetahuan si penabur, benih itu akan tumbuh, berkembang, dan akhirnya menghasilkan buah-buah yang siap dipanen. Lalu hasil panenan itu dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Yesus juga mengatakan bahwa kerajaan Allah itu bagaikan biji sesawi yang kecil, yang ditaburkan di tanah, lalu bertumbuh, berkembang, semakin besar dan kuat, hingga akhirnya burung-burung di udara dapat bernaung, bersarang dalam rimbunannya. Para bapak dan ibu yang terkasih, inilah perumpamaan tentang kerajaan surga. Dan dari perumpamaan ini kita bisa memetik atau melihat beberapa hal. Yang pertama, benih kerajaan Allah itu harus ditaburkan. Dan harus ada orang yang menaburkannya. Ini berarti ada orang yang berperan untuk menaburkan benih itu dan ditaburkan dengan sengaja. Jadi benih kerajaan Allah itu memang harus ditaburkan. Yang kedua, benih itu biasanya berukuran kecil. Dan kalau ditaburkan di tanah yang subur, dia akan tumbuh dan berkembang. Proses pertumbuhannya biasanya berlangsung dalam proses yang tidak diketahui oleh si penabur. Bagaimana dia tumbuh, itu tidak diketahui, hanya dilihat mungkin besok sudah ada tunas, besoknya sudah makin tinggi. Tapi bagaimana proses itu berlangsung, dia tidak tahu. Si penabur hanya tahu bahwa benih itu telah tumbuh. Ada kuasa di luar kekuasaan manusia yang menaburkannya, yang berperan untuk pertumbuhannya. Itu di luar kekuasaannya. Yang ketiga, benih yang ditabur dan bertumbuh akan semakin besar dan akhirnya akan menghasilkan buah untuk dinikmati banyak orang, atau mungkin untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan, seperti pohon biji sesawi tadi yang menjadi rimbunan, yang menjadi tempat bersarangnya burung. Itulah benih kerajaan surga. Dia akan memberikan buah-buah bagi orang di sekitarnya. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita petik dari renungan Injil hari ini? Kita semua dipanggil untuk mewujudkan dan mewartakan kerajaan Allah. Menaburkan benih kerajaan Allah. Itu menjadi tanggung jawab kita. Juga mengkondisikan tanah tempat benih itu ditabur, supaya tanah itu menjadi subur dan benih dapat bertumbuh sampai menghasilkan buah bagi banyak orang. Lalu bagaimana kita menaburkan benih kerajaan Allah? Caranya adalah dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Mari kita menaburkan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kita mulai dari hal-hal yang kecil. Hal yang kecil dan sederhana, serta dari lingkup yang paling dekat dengan kehidupan kita. Kita ingat tadi pengalaman saudara Albertus Gregoritan. Dia memulainya dari hal yang sangat kecil. Dan mungkin dia juga tidak bermimpi itu akan menjadi karya besar sampai saat ini. Kita perlu mungkin mengkondisikan tempat bertumbuhnya benih itu. Sama seperti kalau kita menaburkan benih, kita mungkin perlu menyiangi, perlu menggemburkan tanahnya, perlu membuang batu-batu yang dapat menghambat pertumbuhannya. Demikian juga dengan benih kerajaan Allah. Ketika kita sudah menaburkannya, mari kita merawatnya, mengkondisikan supaya benih itu dapat tumbuh dengan subur. Kita memelihara kebaikan-kebaikan yang kita berikan. Dan kalau kita sudah memeliharanya, biarlah Tuhan yang memberikan, yang berperan untuk pertumbuhannya. Kalau kita lihat tadi dalam Injil, penabur itu hanya menaburkan saja. Dia menaburkan hanya demi pertumbuhan benih itu sendiri. Tidak ada pemikiran lain yang dia miliki. Ditabur, yang penting tumbuh. Dalam menaburkan kebaikan, kita juga mestinya seperti itu. Tidak perlu berpikir macam-macam.
Tidak ada kepentingan-kepentingan tertentu. Kita hanya menaburkan kebaikan dan berharap kebaikan itu bertumbuh, berkembang, menghasilkan buah. Kiranya kita semakin dapat menaburkan kerajaan Allah dengan menaburkan benih-benih kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah mungkin kita menaburkan benih yang jahat? Mungkin. Tetapi ini kita harus hindari. Kita harus tetap menabur kebaikan sehingga kebaikan itu berkembang, makin menjalar, makin besar. Akhirnya terwujudlah kerajaan Allah di sekitar kita dan akhirnya meluas ke segala penjuru dunia. Mari kita menaburkan kebaikan dan biarlah Allah yang berperan menumbuh kembangkannya, menyuburkannya sampai akhirnya nanti menghasilkan buah. Semoga, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.